Sekarang kan amburadulnya itu Bapak Azwar Anas. Apa? Ganti pemimpin dirubah dengan enaknya. Bagi saya coba, apa ndak pusing ya? Saya pusing loh. Itu tata pemerintahan Republik Indonesia. Saya bilang pada Pak Jokowi, bayangkan dari presiden itu bikin visi misi itu sampai kepala desa. Ini harus dikoreksi. Nanti kita harus koreksi. Kenapa? Pasti dari yang visi misi presiden ke kepala desa pasti beda dong. Dari sisi daerahnya, dari waktu kerjanya dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian yang harus kita bikin adalah sebuah perjalanan konsep Indonesia Raya ke depan itu adalah dengan sebuah visi misi ataupun apapun namanya itu akan merupakan jangka panjang, sehingga siapapun pemimpin akan datangnya dia harus menjalankan hal itu. Sehingga dengan demikian kita itu menurut saya yang diinginkan oleh Bapak Bangsa Bung Karno, yang namanya keadilan dan yang namanya Indonesia itu bisa berkeadilan dan makmur, itu bukan angan-angan, bukan ilusi, itu adalah sebuah kebenaran, kecuali tidak dilakukan oleh kalian. Jadi politik itu bukan hanya menampakkan wajah mobilisasi. Bayangkan, saya suka lihat kan, wah orangnya banyak ya. Tapi terus saya pikir itu namanya mobilisasi. Apa kalau mobilisasi? Ngumpulkan secara fisik. Kalau kalian ini kan kalau ditanya, kamu siapa? Saya PDI Perjuangan. Apa yang namanya tugasmu? Itu jelas. Saya itu sampai bingung. Lah kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai, kader. Loh kok saya diomongkan yang namanya katanya terlalu sombong. Itu adalah ADART di partai kita. Saya pun petugas partai loh. Ditugasi oleh Kongres Partai untuk menjadi dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum. Saya pun kader. Tidak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa jadi ketua umum. Karena terus siapa yang mau milih kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih itu, dan itu melanggar ADART. Nah bayangkan, kok kita tidak diberi kesempatan untuk menerangkan hal ini. Jadi padahal dengan demikian sering kontradiktif. Ada yang mengatakan presiden itu dipilih oleh rakyat. Iya betul. Tapi kalau tidak ada organisasi partai politiknya yang memberikan nama, itu kan sudah mekanismenya begitu untuk dipilih. Nah sekarang calon ada 3. Itu kan diberi nama oleh partai lain-lain. Jadi harus ditata pikiran kita bahwa itu sebetulnya bukan sebuah hal yang benar. Nah dengan demikian maka watak itu bergeraknya hanya di tingkat atas, elitis. Maka watak demokrasi pemberdayaan dengan turun ke bawah yang saya katakan tadi bisa semakin hilang. Kejadian ini muncul tadi seperti konflik agraria. Saya tidak bisa mengerti, katakanlah ini kan banyak sekali persoalan di masalah tanah karena dikonversi sepertinya untuk hal-hal yang lebih bagus, padahal tidak melihat sebuah visi ke depan. Kalau 1 hektar tanah pertanian itu diambil hanya untuk katakan membangun gedung dan lain sebagainya, berarti
ada berapa keluarga? Saya hitung paling tidak ada 3 keluarga kemungkinan karena sudah kehilangan tanah dia sulit untuk mendapatkan nafkah. Kenapa? Kemarin yang saya terangkan, yang namanya Bung Karno memberi contoh dengan Pak Marhain. Dia semua ada. Hanya yang belum punya adalah apa? Kekuatan, kemandirian untuk lebih daripada apa yang dia punya. Nah itu harus bagaimana kita lakukan dengan gotong royong. Dengan gotong royong. Kalau kalian sudah tidak mau bergotong royong, tidak mau membela yang namanya kaum papa, yang namanya fakir miskin, untuk nengok saja di kolong jembatan sedang ada apa, itu kalian bukanlah sebenarnya mempunyai roh di dalam sebuah organisasi partai politik yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi memang saya bangun PDI Perjuangan itu sebagai partai rakyat dan juga untuk menjadi partai pelopor. Partai pelopor itu apa sih? Partai pelopor itu punya semangat juang. Dia bisa semua. Dia mampu menolong rakyat. Dia bisa kalau digerakkan, diorganize, bukan dimobilisasi. Bukan dikonsolidasi, itu 3 kata yang berbeda. Itu bisa, sangat bisa. Itu maka bisa tidak terjadi yang namanya mengubah watak politik transaksional tersebut. Rakernas 4 kali ini mengungkapkan kehendak terdalam partai agar selalu setia pada sumbernya. Siapa sih sumbernya? Ya rakyat. Kalian apakah bisa akan jadi legislatif ini mau tarung, siapa yang akan memilih? Rakyat. Eksekutif tarung, siapa yang memilih? Rakyat. Terus kalian gak mau dekat dengan rakyat, terus kalian mau apa? Coba pikirkan. Karena politik itu, kalau menurut saya, politik itu adalah sebuah kehidupan. Saya berbicara dengan seniman waktu ke Jogja, diundang ke Omah Petruk, bertemu dengan para seniman seniwati yang mengeluh karena ruang mereka untuk berkarya, untuk menunjukkan seni tari kita, tradisional kita itu sudah semakin sepertinya tersisihkan. Kalian itu sebenarnya yang harus membela mereka, membuka cakrawala berpikir mereka, membuat tempat. Saya bilang kantor itu kan rumah partai dan juga rumah rakyat. Di sana bikinlah acara, latihan tari, latihan memasak, itu bisa loh ibu-ibu. Rapat kan tidak tiap jam. Hanya kenapa niat pun tidak ada. Ini yang sedang saya goyang-goyang lagi.